Halo teman-teman semua, hari ini kami akan ngebahas tentang topik yang sering kita abaikan, yaitu keseimbangan air tubuh. Kenapa sih kita butuh minum air dan gimana cara tubuh kita dalam mengelola air yang kita minum? Yuk kita simak selengkapnya. Tubuh kita terdiri dari sekitar 60% air. Keseimbangan air tubuh artinya jumlah cairan yang masuk dan yang keluar dari tubuh seimbang. Hal ini penting supaya tubuh bisa berfungsi dengan baik. Air memiliki banyak fungsi penting selain sebagai pelarut nutrisi dan zat-zat kimia dalam tubuh. Air juga dapat membantu proses pencernaan, penyerapan makanan, serta mengeluarkan limbah melalui urin dan keringat. Tubuh kita memiliki sistem untuk mengatur cairan, yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan darah dan menghasilkan urin untuk mengeluarkan kelebihan air. Sementara hormon seperti ADH atau antidiuretik hormon membantu tubuh untuk mengatur cairan yang dibutuhkan. Selain minum air, kita bisa mendapatkan cairan dari berbagai makanan seperti buah semangka, timun, dan juga jeruk. Makanan-makanan ini mengandung berbagai sekali air yang bisa menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi. Ada beberapa mitos tentang minum air, seperti minum air dingin dapat menyebabkan tenggorokan sakit atau badan kita nggak sehat. Itu nggak benar ya, yang penting adalah kita minum air sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Bagi kalian yang sering lupa minum air, kalian dapat memasang alarm di HP kalian di setiap beberapa jam atau membawa botol minum kemana-mana. Dengan begitu, kalian dapat terus ingat untuk meminum air dan tubuh kalian dapat terhidrasi dengan baik. Umumnya, kita disarankan untuk minum sekitar 2 liter atau 8 gelas air sehari. Tapi kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, cuaca, aktivitas, dan kondisi tubuhnya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan air? Faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan air seperti aktivitas fisik, cuaca panas, bahkan kondisi medis seperti demam dan diare juga memerlukan kebutuhan air loh. Jadi kalian kalau misalnya banyak beraktivitas atau berkeringat, jangan lupa menyeimbangkan keseimbangan air dengan banyak minum air putih. Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan, contohnya seperti kelelahan, pusing, hingga gangguan pada fungsi organ vital. Gejala dehidrasi dapat berupa mulut kering, kulit kering, dan perubahan urin yang lebih pekat. Nah, dalam kondisi serius, dehidrasi bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan gangguan fungsi tubuh yang lebih serius. Nah teman-teman, menjaga keseimbangan tubuh itu penting, mulai dari minum air yang cukup, makan makanan yang mengandung air, dan jangan lupa memperhatikan tanda-tanda dehidrasi dari tubuh kita. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan bikin kita jadi peduli sama keseimbangan air tubuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan nantikan video edukasi lainnya. Sampai jumpa! Halo teman-teman semua, hari ini kami akan ngebahas tentang topik yang sering kita abaikan, yaitu keseimbangan air tubuh. Kenapa sih kita butuh minum air dan gimana cara tubuh kita dalam mengelola air yang kita minum? Yuk kita simak selengkapnya. Tubuh kita terdiri dari sekitar 60% air. Keseimbangan air tubuh artinya jumlah cairan yang masuk dan yang keluar dari tubuh seimbang. Hal ini penting supaya tubuh bisa berfungsi dengan baik. Air memiliki banyak fungsi penting selain sebagai pelarut nutrisi dan zat-zat kimia dalam tubuh. Air juga dapat membantu proses pencernaan, penyerapan makanan, serta mengeluarkan limbah melalui urin dan keringat. Tubuh kita memiliki sistem untuk mengatur cairan, yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan darah dan menghasilkan urin untuk mengeluarkan kelebihan air. Sementara hormon seperti ADH atau antidiuretik hormon membantu tubuh untuk mengatur cairan yang dibutuhkan. Selain minum air, kita bisa mendapatkan cairan dari berbagai makanan seperti buah semangka, timun, dan juga jeruk. Makanan-makanan ini mengandung berbagai sekali air yang bisa menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi. Ada beberapa mitos tentang minum air, seperti minum air dingin dapat menyebabkan tenggorokan sakit atau badan kita nggak sehat. Itu nggak benar ya, yang penting adalah kita minum air sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.
Bagi kalian yang sering lupa minum air, kalian dapat memasang alarm di HP kalian di setiap berapa jam atau membawa botol minum kemana-mana. Dengan begitu, kalian dapat terus ingat untuk meminum air dan tubuh kalian dapat terhidrasi dengan baik. Umumnya, kita disarankan untuk minum sekitar 2 liter atau 8 gelas air sehari. Tapi kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, cuaca, aktivitas, dan kondisi tubuhnya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan air? Faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan air seperti aktivitas fisik, cuaca panas, bahkan kondisi medis seperti demam dan diare juga memerlukan kebutuhan air loh. Jadi kalian kalau misalnya banyak beraktivitas atau berkeringat, jangan lupa menyeimbangkan keseimbangan air dengan banyak minum air putih. Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan, contohnya seperti kelelahan, pusing, hingga gangguan pada fungsi organ vital. Gejala dehidrasi dapat berupa mulut kering, kulit kering, dan perubahan urin yang lebih pekat. Nah, dalam kondisi serius, dehidrasi bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan gangguan fungsi tubuh yang lebih serius. Nah teman-teman, menjaga keseimbangan tubuh itu penting, mulai dari minum air yang cukup, makan makanan yang mengandung air, dan jangan lupa memperhatikan tanda-tanda dehidrasi dari tubuh kita. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan bikin kita jadi peduli sama keseimbangan air tubuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan nantikan video edukasi lainnya. Sampai jumpa!